Nah, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu gerbang logika. Nah, di sini gerbang logika itu adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika, Boolean, yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Nah, langsung saja di sini pengertian logika dasar dan jenis-jenisnya. Yang pertama, pengertian logika. Pengertian gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa masukan menjadi sebuah sinyal keluaran logis. Nah, di sini ada beberapa jenis gerbang logika, yaitu yang pertama ada gerbang AND atau AND, yang kedua ada gerbang OR, yang ketiga ada gerbang NOT, yang keempat ada gerbang NAND, yang kelima ada gerbang NOR, yang keenam ada gerbang XOR atau exclusive of OR, dan yang terakhir itu ada XNOR atau exclusive NOR. Nah, yang pertama itu gerbang AND. Nah, gerbang AND ini dapat dilihat pada gambar ini. Kelihatannya teman-teman. Nah, prinsip kerjanya dari equivalent ini tadi gambar itu, yaitu jika kedua saklar dalam keadaan terhubung, maka LED akan menyala. Nah, kenapa menyala? Karena LED menyala itu mendapatkan arus listrik searah dari sumber tegangan. Nah, LED bekerja dengan sempurna, yaitu sumber arus yang keluar dari sumber tegangan melalui sumber atas menuju bagian atas LED. Dan bagian bawah LED terhubung dengan bagian negatif sumber tegangan. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada gerbang OR. Di sini gerbang OR, rangkaian dasar gerbang OR dapat dilihat pada gambar seperti ini. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, prinsip kerjanya dari gerbang OR ini yaitu jika salah satu saklar atau kedua saklar dalam keadaan terhubung, maka LED akan menyala. Nah, kenapa? Karena si LED menyala ini mendapatkan arus listrik searah dari sumber tegangan. LED bekerja dengan sempurna, yaitu sumber arus yang keluar dari sumber tegangan menuju bagian atas LED, dan bagian bawah LED terhubung dengan negatif sumber tegangan. Nah, selanjutnya di sini ada gerbang NOT. Nah, gerbang NOT ini merupakan rangkaian dasar gerbang NOT ini dapat dilihat pada gambar ini. Gambar ini, teman-teman. Nah, prinsip kerjanya itu adalah jika saklar dalam keadaan terbuka, maka LED akan menyala. Kenapa? Karena mendapatkan arus listrik searah dari sumber tegangan. LED bekerja dengan sempurna, yaitu sumber arus yang keluar dari sumber tegangan menuju bagian atas LED, dan bagian bawah LED terhubung dengan bagian negatif sumber tegangan. Nah, selanjutnya di sini ada gerbang NAND. Gerbang NAND sendiri dapat dilihat pada gambar ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, prinsip kerjanya itu jika salah satu saklar atau kedua saklar dalam keadaan terbuka, maka LED akan menyala. Kenapa? Karena LED menyala itu mendapatkan arus listrik searah dari sumber tegangan. Jadi gitu. Nah, selanjutnya itu ada gerbang NOR. Nah, gerbang NOR sendiri dapat dilihat pada gambar ini. Seperti ini. Nah, prinsip kerjanya itu jika kedua saklar dalam keadaan terbuka, maka LED akan menyala. Kenapa? Karena LED menyala mendapatkan arus listrik searah dari sumber tegangan. LED bekerja dengan sempurna, yaitu sumber arus yang keluar dari sumber tegangan menuju bagian atas LED, dan bagian bawah LED terhubung dengan bagian negatif sumber tegangan. Nah, di sini selanjutnya ada gerbang XOR.
Nah, gerbang XOR ini dapat dilihat pada gambar ini. Ini teman-teman. Nah, prinsip kerjanya itu yaitu jika kedua saklar dalam keadaan silang terbuka, maka LED akan menyala. Kenapa? Karena mendapatkan arus listrik searah dari sumber tegangan. Nah, di sini ada yang terakhir ada gerbang XNOR. Nah, gerbang XNOR ini dilihat pada gambar ini, teman-teman. Nah, prinsip kerjanya itu dari rangkaian ekuvalen itu adalah jika kedua saklar dalam keadaan silang terhubung, maka LED akan menyala. Kenapa? Karena mendapatkan arus listrik searah dari sumber tegangan. LED bekerja dengan sempurna, yaitu sumber arus yang keluar dari sumber tegangan menuju bagian atas LED dan bagian bawah LED terhubung dengan bagian negatif sumber tegangan. Baiklah, mungkin penjelasan bab 2 dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.